Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami tahu bahwa ketika kami berkumpul bersama, kuasa-Mu dinyatakan, Roh-Mu bekerja di antara kami. Ini kami umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Karena itu berbicaralah buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, terima kasih banyak. Ternyata sampai sini aja lumayan. Apalagi kalau masuk surga, lebih susah lagi. Masuk surga lebih susah daripada datang ke sini. Tapi karena Yesus, kita udah gampang. Karena Yesus orang dalam soalnya. Kalau punya orang dalam gampang. Saya dari Pasar Baru jam 4 naik busway. Tapi ternyata jam 5.40 masih Permata Hijau. Jadi udah saya turun aja di Permata Hijau naik ojek ke sini. Saya bilang cepat karena ada pertemuan. Gak tahu gimana caranya, yang penting sampai. Dan tahu sendiri kalau udah bilang gitu, trotoar jadi jalan bagi kami. Jadi itu artinya pegang kuat. Itu sebabnya ini rutut agak sakit. Karena harus tahan rem dan segala macam sambil pegang di belakang karena trotoar jalannya. Kalau lewat yang asli kemungkinan belum sampai. Karena lewat trotoar makanya sampai sini cepat. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya udah di sini untuk membagikan apa yang saya dapatkan. Amin. Nah, saya mau bagi ini karena kombinasi dua mimpi sekalian. Karena saya kebanyakan mimpi dari ayat. Jadi mimpi kalau bukan bahasa Inggris berarti khotbah. Itu ngigonya saya. Herannya. Jadi kalau saya ngigo di rumah, kalau bukan mimpi ayat berarti mimpi bahasa Inggris. Nah, salah satu mimpi yang menghotbahkan ini adalah dua mimpi dijadikan satu. Kenapa? Karena saya mimpi yang pertama, karena ribut, berisik, istri pukul, sadar hilang khotbahnya. Nanti 3 hari kemudian mimpi lanjutkan itu. Jadi karena lanjut, jadi saya jadikan satu. Nah, jawabannya adalah keputusan untuk mengambil jatahmu. Keputusan untuk mengambil jatahmu. Kenapa? Saya baru sampai sini aja 1 gelas udah selesai. Air minum. Mau minum, ini airnya sudah ada, tapi keputusan untuk minum atau tidak itu keputusan saya. Kalau tidak mau juga air tetap tersedia situ. Tapi akan rugi kalau saya kehausan airnya masih tersedia di situ. Jadi saya harus membuat keputusan, ambil dan minum. Kenapa? Ini jatah pembicara soalnya. Ini yang di belakang sedikit mau ambil malu. Karena ini bukan jatahnya. Kalau saya udah keluar dari sini, jatahnya boleh diambil. Selagi saya di sini, ini jatah saya, jangan diambil. Oke. Di dalam Kisah Rasul 26, ini salah satu mimpi yang paling indah. Mulai ayat yang ke-12 sampai 18, nanti 19 salah satunya. Jadi, Kisah Rasul 26, ayat yang ke-12 sampai 19. Karena ini ayat 18 saya mimpi sendirian, ayat 19 saya mimpi sendirian. Ayat 18 itu saya mimpi tentang ambil jatahmu, dan ayat 19 tentang keputusan. Jadi saya jadikan satu aja. Kenapa? Karena lumayan jalannya dari Pasar Baru ke sini. Jadi saya harus jadikan satu supaya gampang. Di dalam Kisah Rasul 26, ayat yang ke-12 sampai 19 dikatakan seperti ini. Dan dalam keadaan demikian, ini kata Paulus ya, kesaksian dia. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pertengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang.
Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, saya mimpi itu ayat 18-nya. Ini saya ngigonya kuat-kuat. Karena dia bilang gini, supaya pergi membuka mata yang buta. Kalau orang yang masih buta, sekalipun diberikan emas, tidak akan pernah diambil. Kalau orang yang masih buta, diberikan uang dolar atau apapun yang paling berharga, tidak akan diambil. Kenapa? Karena buta. Bagaimana orang buta menyanyi? Burung terbang katanya, karena katanya dia nggak pernah lihat. Awan tuh hijau katanya, karena dia nggak pernah lihat. Tapi kalau orang celik, dia bilang, oh burungnya terbang gini ya. Oh situasi seperti ini ya. Nah, kata Yesus kepada Paulus, kamu harus pergi untuk membuka mata mereka yang buta ini. Supaya apa? Mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Kalau sudah terbuka matanya, dia bisa bedakan, oh ini gelap, ini terang. Ketika mata yang terbuka, dia bisa tahu, oh ini iblis, ini Allah. Dia akan berbalik. Ketika dia berbalik, apa yang akan didapatkan? Dua hal di sana. Dikatakan ayat 18, bagian itu dikatakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik ke kegelapan kepada terang dan dari iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kata Yesus, satu, memperoleh pengampunan dosa, dan yang kedua, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dua hal ini, di dalam mimpi itu yang saya ngomong kuat-kuat, sampai istri saya terbangun. Saya bilang, kalau mendapat pengampunan dosa, itu kaki kiri, tapi kaki kanan, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan. Masa saya ke situ saya cuma kaki kiri? Mana mungkin sampai situ? Dalam mimpi teriak-teriak gini. Kekristenan kita hanya tahu pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Tapi tidak mengambil bagiannya. Apa itu bagian? Itu jatah. Karena jatah itulah Yesus harus rela mati di kayu salib. Ini air kan udah dibayar. Pasti ada yang bayar. Saya dapat jatah, tapi saya nggak perlu bayar karena sudah dibayar. Mau bukti dibayar atau tidak? Pergilah ke toko air di luar. Bayar dulu baru ambil. Di sini saya nggak perlu bayar, tinggal ambil aja. Karena sudah ada seseorang membayarnya. Nah, ayat ini berkata, bagian yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan. Sekarang saya mau tanya, siapakah di sini orang kudus? Kita. Kita yang menerima Yesus, kita dikuduskan. Kalau kita dikuduskan karena kita diampuni dosa, kita menjadi orang kudus. Dan kalau kita mendapat bagian menjadi orang kudus, kita perlu membuka bagian kita atau jatah kita. Dan di dalam mimpi itu, ada orang yang punya jatahnya apa, Ada orang di jatahnya, dia jadi orang kaya, bukan jadi pendeta, bukan. Itu jatah dia. Kalau dia berada di situ, urapannya mengalir. Kalau dia ada di situ, urapannya mengalir. Ada orang yang eksekutif. Ketika dia ada di situ, urapannya mengalir. Selama dia belum pegang wibawa atau otoritasnya, enggak ada apa-apa. Kalau dia ada di bagian situ, kuasa Allah akan mengalir. Kenapa? Itu jatah dia. Nah,
Ada orang yang dapat jatahnya sebagai hamba Tuhan. Dia bilang, nggak usah, saya mau jadi pendeta. Dia keluar jatahnya. Ketika dia keluar jatahnya, kadang-kadang katanya cuma mematikan firman yang disampaikan. Kenapa? Urapan tidak bisa menyertai dia dengan kuat. Karena jatah ada urapan, ada hikmat, ada kecakapan, ada kemampuan yang diberikan khusus oleh Tuhan buat dia. Untuk ketika dia menyampaikan firman, urapan itu akan mengalir di sana. Itu sebabnya, dalam hati saya ibu yang depan ini, bukankah engkau bertahun-tahun telah berdoa di hadapan Tuhan? Tuhan mendengar doamu. Tapi harus oleh iman baru engkau mengambil jatahmu. Karena segala sesuatu kita lakukan tanpa iman, kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Ibrani 11 menjelaskan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Roma, dalam kitab Roma dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu juga dosa. Dengan iman juga ibu bisa mengambil jatah ibu yang disediakan oleh Tuhan bagi ibu. Ibu udah berdoa, jatahnya diberikan. Tapi kalau ibu ragu, dikembalikan. Saya ceritakan contoh. Bill Hammond namanya. Pendeta Amerika. Yang mereka sebut Nabi. Bill Hammond. Dia datang ke Jakarta. Saya kesempatan wawancarai dia. Untuk bikin tulisan. Dan membuat saya kaget karena dia bilang begini. Saya mimpi. Suatu mimpi yang membuat saya rasa terpukul, dia bilang. Kenapa? Di mimpi pertama katanya malaikat jemput dia bawa ke sorga. Lalu ada paket yang tersedia di sana. Paket itu ada bungkusan, lalu ditulis di luarnya nama orangnya, tanggal lahirnya, alamat rumahnya, nomor teleponnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhannya ditulis di luar. Dan paket itu tersedia bagi dia. Itulah supaya Yesus berkata doa dikatakan, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Kenapa? Itu udah paketnya. Malaikat bawa itu ke orang butuhkan di bumi. Tiba-tiba Bill Hammond sadar tidur. Jadi terputus mimpinya. Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Dan di mimpi lanjutkan mimpinya. Dibawa ke gudang yang lain. Tulisan di gudangnya itu yang bagus. Gudang pengembalian barang. Gudang pengembalian barang. Dan itu menusuk kata-katanya. Kenapa? Ketika dia datang, itu barang tumpah di luar, nggak bisa tampung lagi. Lalu ditanya, kok ini paketnya tumpah luah? Dia bilang, ini yang tadi kamu datang itu nama dengan alamat orang yang segala macam itu diantar paketnya oleh malaikat. Tapi ketika malaikat sampai, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka tidak sabar, mulai marah-marah dan tidak tekun, malaikat kembalikan. Dan itulah yang kamu lihat sekarang ini. Bill Hammond bilang begini, aduh kalau gitu saya pulang untuk ambil bagiannya saya. Saya berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk marah-marah. Saya ambil bagian saya. Dibilang gini, ini gudang harus dikosongkan tiap hari. Karena setiap hari dikosongkan di bumi dibutuhkan. Ini dibutuhkan. Tapi kalau orang tidak ambil dengan iman, dikembalikan ke sini. Dan ketika itulah, dia bilang, hai anak muda, kalau kamu tidak ambil dengan iman, jatahmu juga dikembalikan. Waduh. Itu sebabnya dalam hati saya, ibu, doamu yang dinaikkan kepada Tuhan. Jatahmu terlalu banyak yang diberikan. Kalau ibu tidak ambil, tetap di sana. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Membayar harganya, ibu menjadi orang kudus. Dan kalau menjadi orang kudus, jatah untuk orang kudus tersedia. Jangan takut bu, doamu tetap dikabulkan. Tinggal ambil kapan waktunya. Ketika kita membutuhkan, itu kuasanya pasti datang. Tuhan yang hidup memanggil kita adalah Tuhan yang dapat dipercayai. Nah, saya
Seumur setahun mama sempat membuang saya di hutan di timur. Saya anak buangan. 1 tahun diumbuang di hutan. Lalu dipungut dikembalikan ke kakek dan nenek. Saya hidup dengan kakek dan nenek. Dan muka saya nggak tahu apakah saya ikut papa atau mama. Karena di timur kan di pedalaman nggak ada fotonya. Saya Ayuban Soleh dari timur, pedalaman. Pedalamannya pedalaman. Kenapa pedalaman? Karena masuk ke pedalaman masih dalam ke pedalaman lagi. Sudah besar baru lihat radio. Kami sebut besi bisa bicara. Kalau pesawat lewat kami bilang besi terbang lagi lewat. Itu sebabnya kalau besi terbang lagi lewat, kadang-kadang sekolahnya kosong. Kenapa? Guru juga keluar lihat kok. Guru nggak mungkin marah, dia juga lari keluar lihat. Kadang-kadang kita rebutan pintu. Kalau bunyi mau pesawat lagi datang, semuanya rebutan pintu, siapa yang keluar duluan. Karena ada maksudnya. Nanti masuk kembali ke kelas baru dibilang begini, saya yang pertama kali lihat pesawat. Bangganya bukan main. Nah yang kedua akan berkata gini, saya yang paling terakhir lihat. Bagaimana caranya? Kadang kami naik ke atas pohon atau naik ke atas gunung, liatin. Jadi kalau lewat, kita liatin sampai sepertinya besarnya kayak nyamuk. Lewat awan, ditungguin lagi. Kalau masuk awan sini pasti keluar di situ. Liatin sampai hilang, baru kembali. Itu sebabnya karena 30 menit baru masuk ke kelas. Dan dia nggak mungkin dimarahin. Karena guru juga mau lihat, mau dengar kisah dia. Nah, saya yang lahir pedalaman seperti itu. Umur 6 tahun mama meninggal, 7 tahun papa meninggal, 8 tahun kakek meninggal, 12 tahun nenek meninggal. Dan saya ingin bunuh diri. Kenapa? Karena dari berlima, ini laki dan perempuan lalu saya. Nah ketika dibuang, ini yang perempuan, saya ikutin dia yang angkat saya. Dia ambil kembali ke kebun lalu titip dengan kakek nenek. Nah ketika umur 6-7 tahun yatim piatu itu, yang besar udah bisa cari makanan. Nah kita gimana cari makanannya? Susah. Itu sebabnya saya ingin bunuh diri. Caranya adalah manjat pohon, tidur di atas pohon. Dengan maksud nyenyak jatuh dan mati. Herannya nggak jatuh-jatuh. Karena Tuhan menyertai mungkin. Rencana atas hidup saya harus tergenapi. Jadi sadar, masih di pohon, turun pelan-pelan. Nanti besoknya pulang rumah, tapi besoknya pindah. Oh di sini pohon bagus, pindah pohon berikut. Tetap nggak jatuh juga. Besoknya pindah pohon berikut. Akhirnya saya dipanggil monyet. Kenapa? Karena kalau naik di pohon ini bisa turun di sana. Bisa lewat dari atas. Karena kalau itu ranting pohonnya jatuh ya udah mati. Herannya nggak jatuh-jatuh. Akhirnya lari ke kota Kupang, ibu kota provinsi, untuk bisa masuk SMP. Dan masuk SMP itu samanya Elias Pikal, saya jadi petinju. Kenapa? Karena ketika SMP kan gak ada duit, jadi harus jualan kue dari orang punya. Ketika jualan kue, anak-anak nakal datang ambil kuenya makan tanpa bayar. Nah saya harus pulang beritahukan buat yang punya kue bilang apa. Jadi mau tidak mau, saya latihan tinju supaya kalau ada yang minta saya hajar. Kenapa? Prinsip tinju itu bagus loh. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu tinju, lebih baik memberi daripada menerima. Banyak memberi kita menang. Banyak terima kalah. Nah karena itulah naik angkot nggak bayar. Karena anak buah mulai banyak. Naik angkot nggak bayar. Kalau minta uppercut dimasukin di bawah, itu kita jalan. Suatu kali ketika saya pukul 5 orang, satunya kena dikuk. Dia jatuh nggak bernapas. Baru saya pikir kalau dia mati saya kemana? Sementara mikir itu, teman satu baru 2 bulan berhenti. Dia kempo. Saya tinju dia kempo. Dia berhenti. Sudah 2 bulan nggak mau latihan lagi.
Lo jadi orang baik sekarang. Kalau dulu nakal-nakal, sekarang jadi 2 bulan ini kok baik. Dia datang, dia bilang, Yup, tidak baik kalau berkelahi. Saya tunjuk matanya, saya bilang, kamu jadi korban keenam? Ayo ngomong, mau jadi korban keenam? Herannya, dia bukan ngomong, dia hanya bilang gini, Yesus mengubah nasib. Saya bilang, ulang, nanti saya hajar. Dia bilang, bukan, Yesus mengubah nasib. Saya berhenti pukul dia gara-gara dia bilang Yesus mengubah nasib. Tapi naik angkotnya masih nggak bayar. Di rumah ada ring tinju. Ketika sampai kembali di rumah, lagi tinju, nama Yesus tidak bisa hilang. Wah, kenapa nama itu nggak bisa hilang ya? Dia bisa ngubah nasib ya. Saya balik ke kamar, ukurannya cuma kayak kios 4x6, tapi dibagi lagi 3 bagi 5. Kecil, hanya untuk bisa tidur. Saya duduk di atas papan itu. Kaki diangkat gini. Yesus, saya mau terima engkau. Ketika doa paling sepele itu, Yesus, saya mau terima engkau, itu seperti air es 1 ember disiram di kepala. Saya berteriak, wow! Kaki turun, gak tahu gimana cara turunnya. Lalu ketika ini dingin seluruhnya, seperti listrik yang dipasang di sini. Di rumah saya nggak ada listrik, tapi sekarang seperti strom listrik. Ini semuanya. Saya berteriak, ini malam saya yang paling bahagia di dunia. Dan nggak bisa ngomong lagi. Papan di mana saya ada seperti strom listrik. Mau duduk di mana? Nggak bisa. Besoknya saya turun ke sekolah. Saya turun dan bayar. Nah, itu kisah saya yang keluar di Solusi SRV. Pernah diputar di TVRI dan di Indosiar Metro TV. Itu lucunya gini. Saya paling suka yang sopirnya. Itu paling berkesan soalnya. Karena ketika saya turun di angkot, saya bayar. Supirnya balik belakang liatin. Kenapa? Saya bilang, terima aja sesuatu terjadi tadi malam. Kan mereka kenal saya yang gak pernah bayar. Punya anak buah, kalau saya diminta untuk bayar, anak buah akan hajar dia. Sekarang saya turun dan bayar. Sopir balikin. Lihat saya bilang, terima saja sesuatu terjadi tadi malam. Saya masuk ke kelas, saya berteriak. Semuanya keluar, bikin lingkaran di taman. Kenapa? Karena sekolah dipanggil Goliat. Nggak tahu kenapa mereka panggil Goliat. Karena tiap hari pukul anak-anak di sekolah. Ketika mereka, Goliat mungkin mau cerita kemarin yang pukul 5 orang itu kali ya. Saya bilang, kumpul dulu. Mereka kumpul, bikin lingkaran. Saya berdiri di tengah dan mulai ngomong. Ada tertulis firman Tuhan. Mereka liatin, Goliat jadi pendeta. Sejak kapan jadi pendeta? Nggak ada yang tahu. Tapi tadi malam, sesuatu terjadi dan sekarang mereka panggil saya pendeta. Saya dihajar. Pak. Saya balikin ngerangkul. Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu. Dihajar. Saya balik ke sini. Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu. Kamu jadi pendeta benaran. Dan sejak itu, saya masuk di kelas, mulai ada tulis firman Tuhan, ada tulis firman Tuhan. Nggak tahu ayatnya di mana, karena kita nggak pernah baca Alkitab. Ayatnya boleh keluar terus-menerus. Itulah alasan kenapa saya baca Kejadian sampai Wahyu. Supaya tahu, yang khotbah ini ada di mana. Yang ini ada di mana. Karena mimpi tapi tidak tahu artinya. Khotbah tapi tidak tahu. Itulah alasannya. Dan akhirnya, yang injili saya bilang, kamu kebaktian di mana? Dibilang, ada persekutuan pemuda pelajar mahasiswa. Mari ikut. Oke, di Kupang. Saya datang. Wah, datang kan kita orang baru datang. Aneh-aneh diam aja. Sementara itu, mulai nyanyi-nyanyi. Lalu ini mulai menyembah dalam roh dan ngomong bahasa yang bagus. Saya ambil buku, saya bilang, yang injili saya.
Boleh nggak kamu tulis yang kamu baca, ngomong-ngomong itu, supaya saya pulang ke rumah, saya bisa baca ulang dan berdoa. Dia bilang, ini nggak bisa, ini namanya penuh dengan Roh Kudus, jadi bahasa roh, jadi hanya berdoa dan Tuhan berikan. Saya bilang, mana bisa, kita tidak tahu apa-apa. Dia bilang, oke, ditumpangin tangan. Habis tumpang tangan tetap aja nggak ada apa-apa. Saya jalan kaki pulang ke rumah. Kan persekutuannya lumayan 3 kilo, jalan kaki. Saya balik ke rumah. Dan ini mulai terjadi di situ. Kenapa? Karena saya sampai rumah saya bilang, aduh teman saya Tuhan, dia nyanyinya bagus. Kayaknya doanya gampang terlepas. Saya rindu yang dialami itu Tuhan. Tuhan tolong saya dan mulai. Saya tidur. Sementara tidur, tiba-tiba mimpi. Ada bule yang datang kepada saya dan bilang gini. Sampai hari ini saya masih ingat ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Bunyinya adalah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis, supaya Allah mengampuni dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Karena bagi kamulah janji itu, dipakai 2 jari ini tusuk ke mata saya. Karena bagi kamulah janji itu. Saya menghindar, karena daripada tidak menghindar, kan tangannya bisa kena di mata. Ketika menghindar inilah kepala saya kena di papan. Saya bangun tiba-tiba. Mana ini orang bule? Udah hilang. Saya turun ke lantai. Nah ini kan lantai ubin. Kita lantai tanah. Berdebu. Saya nggak peduli. Yang penting berlutut. Mana janji? Mana janji? Mana janji? Nah kita baru bertobat. Baru 1 minggu bertobat, mana tahu janji apa? Lagunya cuma tahu yang haleluya itu 12 kali itu. Mana janji? Haleluya. Kan nggak tahu lagi lagu yang lain. Mana janji? Jam 5 pagi, tetap aja saya berlutut. Wah itu sakitnya. Ini kram, nggak bisa dilurusin. Kadang lurus, berlutut lagi. Jam 9 pagi, tetap aja belum. Saya bilang, mana janji? Saya nggak akan bangun. Mana janji? Saya kunci pintu. Nah kalau di Kupang kan rumah dinding pelepah dari gewang. Jadi dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam juga bisa lihat orang di luar. Saya tetap berlutut, saya kunci pintu. Saya bilang, mana janji? Jadi itu aja, mana janji? Jam 12, tetap aja belum apa-apa. Mana janji? Oh itu sakitnya kayak apa? Tetap aja, saya bilang, mana janji? Jam 3 sore, tiba-tiba seperti sesuatu yang keluar dari dalam. Out of our belly, keluar sini. Mulai teriak, berbagai macam bahasa keluar. Saya berisik sendirian. Semuanya datang liatin. Ayub gila, Ayub gila. Kenapa? Mereka lihat dari luar. Liatin saya lagi teriak-teriak ke dalam rumah. Mereka bilang, Ayub gila. Loh dari jam 3 pagi mau itu gila kayak apa terserah. Itulah alasan pas saya masuk kembali ke persekutuan minggu depannya. Diajak ada doa puasa. Saya salah ngerti. Saya pikir doa puasa padahal doa kuasa. Padahal P dan K itu beda jauh artinya. Karena dia bilang doa kuasa, saya pikir doa kuasa, padahal itu bukan doa kuasa, doa puasa. Ya namanya orang baru, tidak mengerti. Udah saya datang aja. Daftar dan ikut. Dibawa 38 kilo ke dalam hutan. Nanti hari ketiga berbesnya datang jemput. Di dalam doa puasa itu. Saya bilang, kok nggak ada air ya? Bilang, iya memang. Makanan juga nggak ada. Dia bilang, iya ini namanya doa puasa. Saya bilang, apa? Doa puasa. Apa artinya doa puasa? Dia bilang, itu artinya tidak makan, tidak minum. Aduh, coba tahu, saya nggak datang. Kenapa? Kan kami di pedalaman timur, kebanyakan nggak bisa baca kalau baru sekolah. Jadi kalau kelas 5 belum bisa baca. Untuk naik kelas 6, diwajibkan bisa baca.
Kalau tetap belum bisa baca, ya udah naikin aja, tapi nggak mungkin dijamin untuk masuk SMP. Sekarang heran ya, masih TK udah bisa baca. Kami masih kelas 5 juga belum bisa baca. Nah itu sebabnya kenapa saya tertipu dengan puasa dan kuasa. Kan guru ngajar dalam bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia kan kurang. Nah sekarang dia bilang puasa, saya pikir kuasa, makanya ikut. Sekarang tertipu dalam hutan sini, mau pulang kemana? Mau jalan kaki 38 kilo. Disitulah untuk pertama kali malam itu saya mimpi bahasa Inggris. Up to you. Saya bangun dari tidur, saya tanya, up to you artinya apa? Teman saya yang ikut 2 puasa itu, dia kuliah bahasa Inggris semester 2. Saya tanya, up to you itu artinya apa? Dia bilang, terserah kamu. Saya bilang bukan, bahasa Indonesianya apa dulu? Dia bilang terserah kamu, saya bilang bukan, artinya apa dulu? Nah kan saya berdiri tidur. Dia bilang begini, ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Karena kamu bisa bahasa Inggris aja, sombong amat. Up to you aja nggak bisa. Disitulah kami ribut. Gara-gara ribut, semuanya bangun ya, ikut 2 puasa. Kenapa sih berisik? Saya bilang mereka tipu saya. Orang tanya up to you aja, dia bilang terserah kamu. Tapi jatah orang benar, saya harus penasaran dan ambil. Itu keputusan yang dibuat. Dan dari situlah saya tanya kemana-mana, katanya artinya terserah kamu. Aduh, kenapa ya mereka tipu saya ulang-ulang? Pak Edi Leo juga bilang terserah kamu. Saya bilang bukan. Arti Indonesianya apa dulu? Dibilang terserah kamu. Saya bilang bukan. Saya bukan tanya terserah kamu. Saya tanya artinya apa dulu? Akhirnya, udah saya doa dan puasa aja. Doa, puasa, baca Alkitab. Doa, puasa, baca Alkitab. Semakin banyak doa, semakin banyak puasa, semakin banyak baca Alkitab, mimpi bahasa Inggris tambah banyak. Hanya nggak tahu Indonesianya apa. Mimpi khotbah di lapangan luas. Bangun dari tidur artinya apa nggak tahu. Tapi dia yang beritahukan janji itu tetap digenapi. Dia yang berikan janji itu digenapi. Kenapa? Karena ini dibilang, oh, jangan dulu balik lagi ya. Itu tadi kan itu sebab bagi kamu lah janji itu. Kita balik lagi ke Kisah Rasul 26 ayat 18 itu. Kisah Rasul 26 ayat 18 dibilang, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saya percaya kita di ruangan ini, karena kita sudah diampuni dosa. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Kan udah dibayar. Itu sebabnya, maaf. Saya walaupun bicara sini, ijazah S2. S2 artinya SD SMP. Ijazah SD saya SMP sampai sekarang, makanya saya nggak bisa kuliah. Tetapi jangan pikir hanya SMP doang. Sudah pergi ke 18 negara. Jangan pikir hanya SMP doang, saya sudah tulis 52 buku. Nolong orang yang S2 untuk tesisnya. Nolong dokter untuk bikin bukunya. 3 orang, padahal nulisnya atas nama dia aja, supaya saya nggak ada. Supaya naik pangkat, kan harus ada buku yang keluar bahwa dia dokter. Untuk bikin buku jadi, saya yang bikin. SMP, tapi bisa nulis buku 52. SMP, tapi bisa pergi ke 18 negara. SMP, bisa khotbah bahasa Inggris. Bukan karena apa? Karena jatah yang diberikan Tuhan buat kita. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Itu sebabnya di dalam hati saya tentang ini. Bukankah Tuhan menaruh panggilan dalam dirimu yang Bapa yang paling depan ini? Itu panggilan kuat di dalam dirimu.
Itu sebabnya engkau dilindungi sampai saat ini. Karena janji besar Tuhan buat Bapak, itu harus diambil. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan dia manggil Bapak, dia tidak pernah menyesal dengan janjinya itu. Dia manggil Bapak, dia setia dengan janji. Dan dia setia, dia akan mempertahankan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkan ini, kita di ruangan ini. Saya percaya kalau ini namanya persekutuan kasih Bapa. Itu artinya dari sini kasih Bapa akan dikeluarkan. Dari sini kasih Bapa akan dipancarkan ke tempat lain. Dari tempat ini, orang datang mengalami kasih Bapa, lalu mereka pergi dan cerita tentang kasih Bapa. Bapak manakah yang pernah melihat anaknya langsung? Bilang, rasain lu. Itu Bapak yang kurang ajar. Bapak di sorga bukan seperti itu. Bapak di sorga dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Dan rencana indah itulah dia mengutus Yesus untuk menebus kita supaya dikatakan gini, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Karena syarat untuk ambil bagian arah pengampunan dosa dapat duluan. Kalau belum ambil kotak, mau ambil kotaknya, kalau belum ada pengampunan dosa nggak bisa. Harus ada pengampunan dosa supaya kita jadi orang kudus. Dan ketika kita menjadi orang kudus, jatah dikatakan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dikuduskan. Bisa diambil. Itu sebabnya, sekalipun saya SMP, saya tahu ini jatah saya. Dan kalau saya jatah saya akan ngotot untuk ambil. Bukan karena saya mau, tapi dia berikan buat saya, membuktikan, ini saya ambil lagi nih. Untuk buktikan bahwa saya serius. Saya ambil aja. Daripada saya keluar sini, saya kehilangan jatah. Keluar sini jatahnya hilang. Asik, minum dulu. Kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita menjalani hidup di dunia ini tanpa mengalami kuasa Tuhan. Bukan karena Tuhan kikir dengan kuasanya. Bukan karena kikir dengan urapannya. Bukan karena kikir dengan hikmatnya. Bukan. Kita yang tidak mau ambil jatah kita. Kita yang tidak mau ambil jatah kita. Kalau kita ambil, nggak ambil, udah rusak. Rugi. Rugi benaran. Kalau kita tahu tapi kita nggak mau ambil. Untuk apa orang tua capek-capek bikin lalu anaknya nggak ngambil? Untuk apa? Kan bapak kerja capek supaya anaknya dapat warisan. Nah, warisan yang diberikan, kenapa anaknya nggak ngambil? Nggak bisa. Dia harus ambil bagiannya. Itulah alasan kenapa saya masih mengandalkan Tuhan sampai sekarang. Dari Juli 89 sampai hari ini. Istri saya bilang, yuk kamu kok begitu ya? Saya bilang, burung di udara aja Bapak pelihara. Saya lebih berharga dari burung. Bunga di ladang aja Tuhan pelihara, saya lebih dari bunga. Bunga ada di taman tapi nggak ada ayatnya. Burung di udara ada tapi tidak ada ayatnya. Saya ada karena ada ayat. Dan kalau saya ada karena ayat, saya hidup untuk menggenapi ayat firman Tuhan. Kita hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Mengapa banyak film yang kita nonton? Karena sutradaranya Tuhan kan. Sutradara itu mengarahkan penonton sampai kalau dilihatin nonton aja bisa nangis-nangis. Kenapa? Karena pemeran utamanya ada. Kalau tidak ada pemeran utama, pemeran pembantu, filmnya nggak laku. Nah kita ini, Bapa di sorga punya rancangan ini dalam hidup kita. Di mana kita memerankan tugas yang diberikan Tuhan buat kita. Itu sebabnya tugas kita nggak bisa diambil oleh orang lain. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib buat kita. Mari saya contohkan. Setelah mimpi setelah puasa kira-kira 1 minggu. Kan saya berpuasa, Tuhan. Nyatakan rencanamu buat saya. Nggak mau peduli. Pokoknya nyatakan rencanamu. Setelah, kan saya puasa untuk cari tahu kenapa Yesaya 53 yang hamba Tuhan menderita itu. Tuhan, tunjukkan Tuhan. Coba lukiskan Tuhan. Kan saya cuma SMP.
Yatim piatu lagi, anak buangan lagi. Dan gak ada yang bisa nolong. Saya cuma seperti ini. Saya mimpi satu kali. Tiba-tiba dalam mimpi itu, saya berdiri di bawah. Ada seseorang yang digantungi kayu salib di atas saya, di depan saya. Tapi yang kita nonton atau yang sering kita lihat gambar Yesus itu masih mukanya dikenalin sebagai manusia. Sedangkan gambar ini, Yesaya berkata wajahnya bukan seperti anak manusia lagi. Kenapa? Karena darahnya mengalir di mana-mana. Saya lihatin, wah, ini berarti Yesaya 53 gini ya, menderita begini ya. Dia gantung di salib itu. Ketika saya sadar kayak dosa banyak amat, saya tunduk lalu noleh ke belakang. Ketika noleh ke belakang itu yang sampai sekarang saya nggak berani mengeluh atau apapun. Kenapa? File dosa namanya. File kayak kertas, tapi dosa. Ketika saya bilang, Tuhan, ini file dosa, bermil-mil jauh ke belakang banyaknya. Ketika saya dibuang di hutan, saya nyesal kenapa dibuang di hutan. File dosa masuk, nempel sini. Saya nyesal kenapa saya lahir sebagai orang Timur. File dosa keduanya datang. Kenapa? Karena menyangkali Allah salah melahirkan saya. Kan Allah yang mengendalikan hidup ini kan. Yang pilih mau lahir siapa, terserah dia lah. Itu sebabnya kita kalau lahir juga nggak pilihan, oh saya lahir orang Cina, saya lahir orang Batak, lahir orang Timur. Nggak ada. Itu kan asli dari Tuhan. Ketika saya mengeluh, satu dosa nempel. Ketika saya berkata, kenapa saya keriting? Satu dosa nempel. Nah bayangin dari kecil sampai besar, dosa bermil-mil jauhnya. Dari mana ayatnya? Ayatnya dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Itu mimpi tapi bunyinya gini. Ia menghapuskan segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh sebab ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dan melakukannya pada kayu salib. Ketika saya lihat, bermil-mil jauhnya ke belakang ini. Waduh gimana? Saya angkat kepala lihat ke atas. Dari yang darah mengalir ini, bibirnya mulai terucap, tapi saya ngerti artinya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Saya tunduk lihat kembali ke belakang. Lenyap seketika bermil-mil ini. Bukan Kolose 2 ayat 13. Ini ayat 12, ayat 13. Akan dibuka aja ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu telah mati oleh perenggaran karena tidak surat sejarah ini, telah dihidupkan. Kolose 2 ayat ini. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dia, sudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika Yesus, saya dengar dia berkata, ampuni dosa mereka, saya lihat kembali ke belakang, lenyap seketika yang bermil-mil file ini. Hah? Kok hilang? Ayat ini muncul. Ya Tuhan, padahal itu dalam mimpi loh. Itu dalam mimpi. Saya lihat ke atas. Kenapa engkau lakukan itu? Dan dalam buku One Price for Item, saya tulis tentang mimpi itu. Adikku, aku lakukan ini supaya engkau bisa mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh Bapa bagimu. Saya bilang, saya orang Timur, engkau orang Yahudi. Kenapa engkau panggil saya adik? Dia bilang, kalau aku tidak lakukan ini, kamu tidak bisa mendapat bagian. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mati membayar harganya bagi saya, sehingga saya dikuduskan. Kalau dikuduskan, saya mendapat jatah saya. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan. Saya nangis kuat-kuat, saya sadar tidur. Ketika sadar tidur, hilang dianya. Tetapi saya tahu, untuk kitalah dia rela mati di kayu salib. Untuk kitalah dia rela mati di kayu salib. Kalau tahu harganya,
kita akan berubah pikiran. Mari saya contohkan sebelum saya lanjut. Contohnya gini. Kira-kira 8 bulan yang lalu, saya dapat hadiah sepatu sandala. Nah, saya ini orang timur hutan yang tidak peduli dengan merek. Merek apa ya udah. Pokoknya ada, pakai aja. Nah, istri saya suka merek. Merek ini dihafal. Saya dapat sandal sepatu dari seorang yang terkenal kaya karena pernah terpilih sebagai the man of the year. Diberikan sepatu sandal. Saya liatin, oh model begini aja. Udah, saya simpan depan pintu dan berdebu. Saya cuek aja. Kira-kira bulan lalu, istri saya bilang gini, kamu kok nggak pernah pakai itu? Pakai ya? Oke, saya bilang baik. Saya habis khotbah, teman-teman ngajak, teman gereja ngajak ke Plaza Indonesia untuk makan di sana. Udah kita sana. Pergi, saya pakai sandal itu. Ketika kami makan di Plaza Indonesia, istri saya bilang gini, kamu nggak tahu Ayu pakai apa? Mahal. Tiba-tiba semua mata tuju saya. Tertuju ke sini terus saya mulai. Ngapain sih? Nah, di situ ada pengacara satu dari Kupang. Bang, kita mau buktikan. Benar nggak? Kata istri. Membuktikan. Nah kan pengacara kan butuh bukti kan. Udah. Kami habis makan di Plaza Indonesia. Bagian tokonya kami datang. Waktu lihat, nah sandal sepatu itu satu sama di atas dengan yang saya pakai. Oh, si pengacara bilang gini, Mbak, yang sandal itu karena seperti abang saya pakai sama. Oh, diturunkan. Dilihatin harganya. Berapa, Mbak? 14.600.000. Sandal Dior. Sandal Dior. Aduh. Baru saya tahu, ya mahal amat ya sandal ini. Jadi saya kirim fotonya ke Kupang, saya bilang begini, masa sandal semahal ini? Dari Kupang kepala desa yang jawab, itu bisa beli sapi beberapa ekor, Pak. Yang kedua, kita bisa bikin sumur bor. Untuk bayar sumur bor, atau beli berapa ekor sapi. Ini sandal aja butuh gaji berapa bulan baru beli. Nah, si pengacara bilang, kalau gitu sepatunya gimana? Sepatu ini ambil ditaruh di depan, saya liatin, dia bilang gini, berapa? 21 juta. Ketika dengar 21 juta, teman saya yang pengacara bilang begini, Mbak, sorry, saya ingat blueberry sebelah kiri, nanti aja saya datang lagi, saya mau ke situ. Hanya mau kabur aja dari situ. Ketika keluar, mereka bilang, Bang, jangan pakai celana panjang, Bang. Pakai aja celana pendek, supaya orang liatin, sandal mahal. Saya pulang ke rumah, berubah cara jaga sandal itu. Ambil kain basah, mulai bersihkan. Mahal amat ya. Cuci, bersihkan, mulai masukin di kotak. 7 bulan lamanya nggak pernah diapain. Debu. Sekarang udah tahu harga. Udah masukin di kotak. Dan mulai bersihkan. Saya tahu harga baru mulai sadar. Mahal amat ya. Untuk kita mendapat pengampunan dosa dan mendapat bagian kita, harganya terlalu mahal. Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib supaya kita mendapatkannya. Itu sebabnya di dalam hati saya tentang yang ini, bukankah engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi misionari? Yang ini, Tuhan berikan kesanggupan untuk menjadi misionari. Tenang aja. Dia ada waktunya. Ada waktunya untuk engkau diutus. Engkau nggak bisa nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa kok SMP doang. Tapi bersama Tuhan bisa lakukan yang kita tidak bisa lakukan. Itu diberikan kesanggupan oleh Tuhan. Jangan takutlah. Saya awalnya dengar ketakutan. Tapi saya sudah tahu, oh begini jadinya.
Jadi saya balik lagi, gara-gara penasaran mimpi ayat melulu, tapi nggak tahu ada di mana, saya mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika baca, oh ini ayat dari sini, Ketika baca, oh ini ayatnya sini, lalu mulai berdoa. Saya dengan satu teman, jadi saya berhenti sekolah, teman juga berhenti kuliah. Dia bilang, yuk, lebih baik kita berdoa aja. Nah, dia orang Alor. Alor itu persis ke Afrika. Saya masih lebih putih dari dia. Alor, hitamnya, tinggal gigi yang putih. Tapi rambutnya, lilitnya itu loh. Sependek-pendeknya tapi aku tarik, panjang banget. Dia pernah terjun di kapal feri ke dalam laut. Keluar, nggak apa-apa. Air nggak bisa tembus ke kulit kepala. Kenapa? Karena lilitnya rambut itu. Dia bilang, yuk kita berdoa. Saya bilang, oke. Boleh kita berdoa. Sementara berdoa, tiba-tiba Tuhan berikan penglihatan. Kamu berdoa akan pergi ke bangsa-bangsa. Kita mulai tiarap. Mau model begini mau pergi. Angkot aja mau ke situ gak ada duit. Mau makan aja gak ada duit. Mau buka puasa aja gak ada duit. Jadi saya naik angkot karena dibayarin. Lalu komentar kondekturnya mau bayar, tiba-tiba angin datang, uang terlepas di tangan. Saya bilang, berhenti. Maksudnya kejar uang itu untuk ambil. Saya buka puasa dengan duit itu. Kenapa? Karena gak ada duit. Sekarang penglihatannya pergi ke bangsa-bangsa. Mana mungkin. Apalagi naik pesawat. Mimpi kali. Naik angkot aja duit gak ada. Tapi sehari ini baru tahu. Tahun lalu di Shenzhen. Baru tahu. Saya dengan dia dapat undangan di Hong Kong University of Shenzhen, nomor 38 dari 100 universitas terbaik di dunia. Kami datang ke situ untuk bicara. Hong Kong University of Shenzhen. Kami berdua dapat undangan itu. Aduh, di hotel itu kami nangis. Dulu kita ketawa ya. Kata Tuhan kita akan naik pesawat, pergi ke bangsa-bangsa. Saling ketawa, mana mungkin ya. Tapi hari ini ternyata benar ya. Dia setia dengan janji. Dia setia dengan janji. Kenapa? Mendapat pengampunan dosa. Tapi yang keduanya yang lebih penting dari itu. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Nah, ketika saya khotbah seperti itu, kan terlalu semangat. Isi saya pukul. Orang tidur nyenyak, kamu berisik. Nah, ngigo kan gak mungkin kita yang rencanakan kan. Saya bangun, saya bilang, kenapa kamu pukul saya? Dia bilang, karena kamu berisik, ngigonya kuat-kuat. Akhirnya mimpinya gak bisa bersambung. Herannya, hari ketiga kemudian, saya mimpi ayat yang ke-19. Ya Raja Agripa, kepada penglihatan di sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan di sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Lalu dalam mimpi saya bilang, itu namanya keputusan. Di hadapan Paulus, itu raja. Kalau Paulus salah ngomong, mati. Leher putus. Tapi keputusan untuk menyampaikan kebenaran, nggak bisa dihalangin. Keputusan untuk sukses, itu terserahmu. Dalam mimpi saya bilang gini, ini airnya ada. Tapi meminum atau tidak, itu keputusan. Keputusan untuk minum atau keputusan untuk tidak minum. Ini makanan, keputusan untuk makan atau tidak, itu keputusan. Hidup ini dipenuhi dengan keputusan. Keputusan untuk jalan, keputusan untuk tetap tinggal. Saya punya keputusan untuk tidak mau datang ke sini, kan macet. Tapi saya bilang ada teman-teman sana yang pasti dengar firman Tuhan. Saya buat keputusan tetap datang ke sini. Lumayan naik itu Gojeknya. Naik lewat yang jalan trotoarnya itu loh. Sampai lompat-lompat terus. Daripada saya bilang pelan-pelan, nanti nggak sampai sini. Kan bayangannya pasti ini nyanyinya udah berapa lagu kan. Ya udah saya diamin aja, saya bilang cepat mas, yang penting saya sampai. Kenapa?
keputusan. Hidup ini penuhi keputusan. Apa yang Allah berikan buat kita jatah, keputusan untuk ambil atau tidak. Kita keputusan untuk taat atau tidak. Keputusan untuk membaca Alkitab atau tidak, itu keputusan. Keputusan untuk merenungkan firman atau tidak, itu keputusan. Keputusan untuk mengalami penuh Roh Kudus, itu keputusan. Tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita dipanggil. Talenta kita akan beroperasi ketika kita taati keputusan. Kita ambil keputusan, karena hidup ini penuh dengan keputusan. Nah, dalam mimpi saya bilang begini, ada orang yang ditentukan untuk eksekutif, tapi mau atau tidak. Dia ambil keputusan untuk mau, urapan akan turun buat dia. Ada orang diberikan keputusan untuk eksekutif, yudikatif, itu parlemen legislatif, itu keputusan. Ketika dia datang ke Tuhan dan mengambil bagian dia menjadi anggota DPR yang penuh hikmat. Tapi itu keputusan, mau atau tidak. Allah punya rencana buat kita, tapi kalau tidak taat ya tidak terjadi apa-apa. Daud mau yakin kepada Tuhan atau tidak, ini kan Goliat. Mau hadapi atau tidak, itu keputusan. Apa katanya? Seperti Tuhan menolong aku untuk melepaskan singa dan beruang yang mengamakan domba-domba saya, itu orang yang tidak bersunat akan jadi salah satunya. Saya akan maju dan hadapi dia. Itu keputusan. Dan ketika keputusan dibuat, kuasa Allah Maha Tinggi turun atas hidup kita. Dan ketika kuasa Allah Maha Tinggi turun atas hidup kita, itu bayangannya adalah bak yang tiba-tiba terbelah. Dulu kan di sekitar Lebak Bulus ini yang istri saya suka datang bermain situ. Tiba-tiba bak penampung air yang ya mungkin yang sampai hancur gini, berapa kampung situ habis. Oh, situ Gintung. Kuasa Allah ketika kita ambil keputusan itu mengalir roh kita seperti itu. Sekali lagi, kuasa Allah yang mengalir roh hidup kita. Ketika kita ambil keputusan percaya, dia akan mengalir hidup kita seperti itu. Saya percaya dalam hati saya bahwa Tuhan melakukan banyak perkara ajaib melalui tempat ini. Dan salah satunya adalah Bapak yang lagi tangannya begini, yang ini. Engkau dibawa oleh malaikat ke sini. Engkau didorong oleh Tuhan untuk datang ke sini. Ketika engkau datang ke sini, supaya engkau dengar bahwa Tuhan memiliki hati menguji batin. Dia tahu yang terbaik itu apa buat diri kamu. Tapi seringkali engkau merasa terintimidasi. Engkau tidak percaya, engkau pendam kemampuan Allah yang ada padamu. Dengarkan ini, jangan pendam lagi apa yang telah Allah tempatkan dalam dirimu. Percayalah bahwa dia yang manggil kamu, dia tidak pernah salah memilih. Walaupun orang lain menilai dengan tidak baik, itu berbeda dengan Tuhan. Tuhan memiliki rencana indah buat hidupmu. Dan kalau rencana indah itu diberikan kepadamu, kalau engkau tidak ambil, tetap aja di situ. Saya walaupun anak buangan, saya bilang apa yang Allah tentukan bagi saya akan kejar dan ambil. Buktinya lumayan lah. Jujur, saya mimpi nulis buku. Dari mana nulisnya? Ya, kayak layar depan saya. Bagian pertama bab 1, 2, 3, 4, bab bagian kedua bab 3, 4, 5, 6, bab bagian 3 segala macam loh ayatnya. Ketika dibangunkan istri, hilang. Nanti saya tidur lagi dia muncul bayangan. Jadi saya bangun menghadap komputer tinggal liatin, oh tadi model begini ya. Tulis ulang. Itu sebabnya saya nyalakan komputer. Saya bilang, Tuhan, komputernya udah alat tapi belum ada kalimat yang keluar. Gimana caranya? Lalu tiba-tiba di dalam hati ini keluar kalimat demi kalimat. Udah satu ketik. Dulu ketik itu cuma 2 jari. Susah cari hurufnya. Sekarang cuma lihat layar tinggal gini. Kalau ini berhenti, saya matiin. Kenapa? Saya tutup, pindah bab berikut.
pindah bab berikut. Setelah sadar, udah setebal gini, udah bikin lagi buku baru. Dari mana? Jatah saya. Kalau kita tidak memakai jatah kita, potensi yang ada pada kita nggak pernah dipakai. Itu sebabnya dalam hati saya tentang Bapak. Kenapa Bapak masih dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini? Karena rencana Allah yang besar itu melipat gandakan Bapak untuk orang lain. Hati yang Bapak miliki, urapan yang ada pada Bapak, bagaimana Bapak menjangkau orang lain, itu hati bisa kayak urapan bisa transfer ke yang lain. Itu sebabnya Bapak masih hidup sampai saat ini. Karena urapan itu masih mengalir lewat dirimu kepada orang lain. Bagaimana tahu? Urapan adalah gini, tempat yang tinggi mengalir ke lembah. Air dari gunung turun ke lembah. Jarang dari lembah naik ke gunung, kecuali pakai pipa. Air dari gunung turun ke lembah, kecuali pakai pipa baru naik ke gunung. Orang memiliki urapan tinggi, ketika kita yang tidak ada datang ke situ, urapan yang turun dari atas ke bawah, ke kita. Itu sebabnya urapan yang ada pada Bapak, ketika duduk dengan orang-orang, urapan mengalir Bapak kepada mereka. Dan kalau mereka mencari Tuhan, gampang menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dia Tuhan yang milih Bapak. Dia menentukan waktunya bagi Bapak. Kalau dia bilang habis, ya udah. Tapi selama belum, nggak ada yang bisa menghalangi. Karena Allah yang hidup itu memilih Bapak. Dia Tuhan, dia segala-galanya. Nah, sementara ngomong yang ini, bukankah hatimu penuh dengan gairah untuk berdoa? Yang ini karunia pendoa syafaat. Tapi seringkali minder. Nanti kata orang. Berhenti kata orang. Percayalah kepada Tuhan yang bilang kamu bisa, pasti kamu bisa. Kalau orang lain menilai, mereka nggak akan nolong kita. Tetapi Allah menilai, Allah memberikan kasih karunia, kemurahan, anugerah turun buat kita. Untuk memampukan kita melakukan apa yang dia perintahkan untuk kita. Kalau Allah menilai kita, karena dia yang taruh dalam diri kita. Dan ada kasih karunia, ada kemurahan, ada anugerah turun buat kita untuk melakukan tugas dia. Itu sebabnya jangan takut. Dia yang panggil, dia yang genapi janjinya. Itu sebabnya, dengarkan ini. Mari kita ambil jatah kita. Termasuk yang ibu ini. Bu, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Tuhan yang hidup memelihara dirimu. Memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Dan juga memakai orang lain untuk menjaga ibu. Memelihara ibu. Dia bisa gerakan orang. Untuk mensupport ibu. Tanpa ketahuan siapapun. Maaf. Saya memang agak kasar. Tapi satu, saya kerja di gereja. Tapi saya pergi ke luar negeri bukan dibayar di gereja. Istri saya bilang begini, yuk kamu semuanya staff segala macam pergi ke luar negeri melulu, kamu gak dapat jatah. Saya bilang, lu yang bayar kan Tuhan yang bayar. Kalau Tuhan yang bayar kan makanya saya kemana-mana. Kalau mereka sekali itu gereja bayar, habis itu gak ada lagi kesempatan. Saya yang Tuhan bayar kapan aja dia kirim. Itu sebabnya September lalu saya ke Hong Kong, ke Shenzhen, ke Nanning, ke Tuan. Dan sekarang sudah dibeli tiket dari Februari yang lalu. Untuk September, Oktober saya ke Hong Kong lagi, ke Wuhan. Untuk bicara lagi di mahasiswa ini. Mahasiswa S2, S3. S2 sama seperti saya tapi S2-nya berbeda. S2 SMP, mereka S2 benar-benar S2 dan S3 doktor. Tapi Tuhan yang panggil. Ketika saya pegang mic gini, maaf saya pengkhotbah tanpa catatan. Tapi kalau saya ngomong gini, harus dihentikan. Karena pernah saya khotbah di jam 3 sore, sampai jam 9 pagi baru habis. Jika keluar terus, itu sebabnya PowerPoint-nya di sini. Kalau teman yang pakai PowerPoint bukan rendahkan, itu kalau listrik mati, mereka kelabakan.
Dari mana PowerPoint-nya akan muncul? Tapi kita yang PowerPoint-nya sini, listrik mati pun kita tetap ngomong. Kan nggak pernah berhenti dari dalam sini keluar. Dari mana mereka bayar tiket-tiket untuk saya pergi? Bahkan saya keliling Indonesia. Hanya Kalimantan Utara yang belum pernah lihat. Tuhan yang bayar. Dia juga bisa membayar ribu. Saya contohkan. Saya mimpi. Lagi butuh duit, tapi nggak tahu gimana caranya. Lalu dalam mimpi, kayak ada seorang wanita datang bilang, ini namamu, dan ini nomor itu rekeningnya. Nanti ada orang transfer. Saya bangun kaget, ini bagaimana ya? Kami ke airport karena pagi-pagi. Sampai di airport, Ibu Rosleo datang bilang, Yup, mana nomor rekening? Hah? Berarti mimpi tadi nih. Ini ada orang di Singapura mau kirim buat kamu duit. Tapi diminta rekeningmu untuk dikirim. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Jauh-jauh di Singapura kirim ke sini. Lumayan lah. Kenapa? Dia ngatur. Pilih mana? Dia nggak bisa tidur atau dikirim duit dan dia tidur. Iya. Dia pilih nggak bisa tidur atau dia kirim dan dia tidur. Soalnya yang berkuasa di alam raya itu Tuhan. Contoh bagi saya. Anak-anak Jokowi itu salah satu Kaisang itu lucu banget bagi saya. Tapi itu membuat saya tertemplak dengan di dalam hati saya keluar kata-kata ini. Kenapa? Karena Mata Najwa bilang gini. Kaisang, ini Jokowi itu presiden Indonesia loh. Kaisang bilang begini. Itu memang presiden, tapi dia juga bapakku kok. Dia presiden, iya, tapi dia juga bapakku. Tiba-tiba hati saya keluar kata-kata. Itu Jokowi, Kaisang tahu diri. Bahwa bapaknya, walaupun presiden, tapi dia juga bapaknya. Bukankah engkau memiliki bapak pengatur alam raya? Oh iya ya, saya lompat dari ranjang. Saya bilang, terima kasih Tuhan, saya punya bapak pencipta alam semesta. Saya punya bapak bisa menentukan hidup atau mati. Dan bapak seperti itulah yang kita punya. Kenapa? Yesus sudah mati bagi kita kok. Dengan mati Yesus di kayu salib, kita sudah menjadi orang benar. Tapi kita juga mendapat jatah kita. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Jatahmu bisa dari bisnis. Jatahmu bisa apa? Kadang bisa jadi pengajar, bisa jadi pendoa, bisa jadi song leader. Bisa jadi penulis. Itu salah satu pengajar Alkitab dari Amerika, Dobson. Siapa Dobson? James Dobson. Itu James Dobson. Saya baca kisahnya di John Maxwell. Dia bilang dia itu memiliki bapak pendeta. Bapaknya seorang pendeta. Lalu James Dobson ini dipaksa oleh bapaknya untuk sekolah Alkitab. Tapi semester 4 dia bilang, saya nggak tenang. Dia keluar dari sekolah Alkitab, dia masuk psikologi. Dari dialah sekarang James Dobson terkenal di mana-mana. Banyak presiden Amerika harus minta nasihat kepada James Dobson. Makanya James Dobson yang program berapa, program apa. Kata John Maxwell, seandainya dia ikut petunjuk bapaknya, dia nggak jadi apa-apa. Karena dia cuma jadi pendeta. Tapi dia tahu bagian Tuhan itu kan bagi dia. Melalui psikologi ini. Sekarang dia penasehat di mana-mana. Program dia di mana-mana. Saya percaya ketika orang menemukan panggilan dia, sesuatu terjadi buat hidupnya. Sesuatu pasti terjadi buat hidupnya. Yang kalau itu tidak terjadi buat kita, bukankah anak-anak juga akan mewarisinya? Kita yang ada di ruangan ini. Apa jatahmu? Itu tergantung keputusanmu untuk ambil atau tidak. Mau ambil atau tidak itu keputusanmu. Nah saat kedua kali mimpi ini, Dewi pukul lagi. Puk! Dewi itu istri saya. Gara-gara doalah, kopi di Kupang ketemu susu cungko. Istri saya. Jadi gara-gara itulah, satu putih sekali, satu hitam sekali. Tapi butuh waktu lama untuk bisa setuju.
Karena gara-gara yang tadi up to you itu, ketika up to you itu, saya alami pengalaman indah dengan Tuhan, lalu Tuhan panggil saya untuk melayani. Saya berdebat dengan Tuhan. Saya bilang, saya yatim piatu, saya dibuang di hutan, segala macam. Mana mungkin? Tuhan bilang, tenang, kamu dipanggil untuk bangsa-bangsa. Saya bilang, mana bisa? Dia bilang, kamu akan dapat pasangan. Wanita seperti ini, ditunjukkan mukanya, namanya, jerawatnya, nama bapaknya. Itu sebabnya saya pegang, ini orangnya dari mana. Ketika di Jakarta suka ketemu tapi nggak tahu. Saya balik ke Kupang, mereka mission trip ke Kupang. Saya kebetulan guide-nya. Saya lihatin, kayaknya saya kenal di mana nih. Kayaknya kenal, lihat jerawat sama, rambut sama, muka sama. Udah saya penasaran, saya tanya aja. Nama ini siapa? Nahar atau Nahar? Itu kamu tahu siapa itu? Kalau Nahar, lain. Nahor berarti hubungannya Abraham. Tiba-tiba dia bilang, Nahar itu bapak saya. Wah, ini dia. Berarti apa yang saya lihat panggilan saya, ini dia orangnya. Salaman. Kamu calon pasangan hidup saya. Buyar. Ketika saya jawab bilang, kamu calon pasangan hidup saya. Dia bilang apa? Gelap tidak mungkin bersatu yang terang. Kan ada ayatnya kan? Padahal kutipannya salah. Lalu mereka pakai satu istilah yang sampai sekarang saya nggak tahu artinya apa. Fan kui. Iya. Saya tanya itu kue apa? Fan kue itu kue apa? Dia bilang nggak usah diterjemahkan. Ya tapi artinya apa? Dia bilang nggak usah diterjemahkan. Gara-gara itulah orang tuanya marah. Kamu kuliah di luar negeri, kan bahasa Inggrisnya 10. Makanya kuliah di luar negeri. Saya bahasa Inggrisnya 2,75. Matematika 3,75. Makanya gak lulus-lulus. 2,75 mau apa? Di katrol juga paling 4. Bapaknya marah. Kamu keluar negeri kuliah, mendingan kalau mau nikah orang lain, sekalian ada yang orang barat. Kenapa pulang ke sini dapat fankui? Saya mulai dengar, oh berarti itu ejekan itu apa mungkin? Dan karena itulah sampai 10 tahun. Saya bilang, Tuhan tunjukkan hubungan saya bangsa-bangsa adalah di password. Kalau saya punya uang di bank, kalau tidak ada password, nggak bisa ambil. Berarti panggilan saya bagi bangsa-bangsa, kalau nggak ada kamu, nggak bisa. Saya tungguin. Saya puasa 3 hari, nggak makan, nggak minum. Puasa 5 hari, nggak makan, nggak minum. Puasa 7 hari, nggak makan, nggak minum. Herannya ketika puasa 7 hari, nggak makan, nggak minum, tiba-tiba gambaran muncul. Filipi 3, dibilang begini, aku mengejar dia, supaya aku menangkap dia, seperti dia juga telah menangkap aku. Kalimatnya gini, kejar, mengejar, tangkap, menangkap. Lalu gambarnya keluar depan saya. Ini Tuhan. Ini saya, ini Dewi. Segitiga. Kalau saya kejar Dewi, Dewi lari. Dewi kejar saya, saya juga lari. Tapi kalau saya naik ke Tuhan, Tuhan tarik dia gampang. Dia naik ke Tuhan, saya ditarik ke atas, selesai. Selagi kami saling kejar, nggak akan pernah dapat, karena masing-masing lari. Tapi kalau kita naik ke Tuhan, selesai. 7 hari nggak makan, nggak minum, cuma jawabannya gini doang, saya pulang kembali ke Kupang. Mendingan tetap bertahan aja di sini dulu. Dia dapat surat Tuhan. Bukan hanya gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi Tuhan bilangin dia. Dia bilang apa? Ini model begini bagaimana? Kan sekarang hidup itu, kalau zaman sekarang, harus kepribadian. Mobil pribadi, apartemen pribadi, segalanya pribadi. Atau penampilannya nggak memalukan. Kayak aktor atau apa. Nah dua-duanya nggak ada di Ayub. Dua-duanya nggak ada di Ayub.
Apa yang mau didapat? Tiba-tiba ayatnya muncul. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera. Dia bilang, tapi mustahil nikah dengan Ayub. Karena mana mustahil? Mustahil Tuhan. Keluarga besar saya bagaimana? Nanti gini bagaimana? Tiba-tiba kalimat itu dari Yeremia muncul. Adakah yang mustahil bagiku? Itu kedengaran suara. Dia bilang, tapi mana mungkin? Lalu Yesaya 55 muncul lagi. Seperti tingginya langit di bumi, demikianlah jalanku daripada jalanmu. Jalan. Dan akhirnya tetap aja dia lari. Sampai tahun ke-9. Baru saya angkat tangan karena udah lihat segitiga ini. Udah saya angkat tangan aja. Datang ke Tuhan, itu Tuhan bicara buat dia. Disitulah dia dapat Yesaya 48. Paling senang saya dengar itu. Kenapa? Bilang, kamu keras kepala, tegar tengkuk kepal batu. Aku menahan amarahku untuk tidak punahkan kamu. Dewi ambil telepon. Yup, ini kata-kata kasar banget buat saya. Menurut Yesaya 48, saya keras kepala, tegar tengkuk kepal batu. Menurut kamu, saya bilang Tuhan aja aku, ya apalagi saya. Itu pasti benar. Jadi bagaimana? Kamu udah puasa banyak buat saya. Iya kan, kalimat bawahnya kan gitu kan. Iya. Oke, menurut kamu? Menurut apa lagi? Bagaimana kalau kita lapor Pak Edi Leo? Yes! Untuk apa? Iya, supaya jawab iyalah kepada Tuhan. Saya bilang yes. Nah, datanglah masa yang paling menakutkan di situ. Yup. Wanita kan perlu aman, Yup. Punya tabungan nggak? Saya bilang ada. Ada berapa? Ada. Ada berapa, Yup? Ada. Kenapa? Kan kami perlu aman. Saya bilang, ya ada lah. Dia bilang, ya adanya berapa? Saya bilang ada. Kenapa nggak boleh tambahan kalimatnya? Siapa tahu dia batalkan. Kan saya udah tunggu 9 tahun. Kalau dia batalkan kan tunggu setengah mati itu. Akhirnya saya bilang 5. 5 apa? 5. 5 apa? 5 juta. Suara saya langsung hilang. 500.000. Dia berteriak. Mau 500.000 mau pakai nikah? Cetak undangan juga nggak cukup, Yup. Saya bilang, bagaimana kalau kita berdoa aja? Tapi kali ini kamu yang berdoa. Kalau saya berdoa kan nggak mungkin. Kamu berdoa aja. Ya, memang karena saya keras kepala. Oke, kalau gitu saya berdoa duluan. Tuhan, Engkau yang mau kami nikah. Tapi buktinya. Saya berteriak. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung aja punya sarang. Apalagi kami butuh Tuhan. Saya putusin doanya dia dulu. Saya potong kalimat. Burung aja punya sarang Tuhan. Kami ini belum punya Tuhan. Tolong kini. Dewi bilang Tuhan. Kan sudah yatim piatu bagaimana. Saya bilang Tuhan. Bukankah pencipta langit bumi. Engkau tahu. Engkau bisa pelihara kami. Tiba-tiba kalimatnya muncul. Kata Tuhan kepada Firaun. Firman Tuhan datang kepada Musa. Katakanlah kepada Firaun. Israel itu anakku. Anakku yang sulung. Lalu kalimatnya muncul dari hati saya. Yup, kamu anakku, biarkan aku mengatur pernikahanmu. Kita yatim piatu, nggak tahu orang tua seperti apa. Sekarang bilang kamu anakku, biarkan aku mengatur pernikahanmu. Bagaimana caranya? Akhirnya, setelah Dewi doa lagi, saya bilang, Tuhan, saya cuma dengar begini tapi susah ya. Oke, kalau gitu kita bersyukur. Habis berdoa, besoknya, tiba-tiba dapat rumah di Taman Surya Cengkareng. Dewi dipanggil, kasih kunci. Dewi nangis. Saya bilang, lu kenapa nangis? Ini mujizat. Mujizat apa? Ini dapat rumah di Taman Surya Cengkareng. Ini kuncinya. Hah? Itu hari Senin. Doa. Hari Kamis dapat rumah. Hari Sabtu dipanggil. Ada teleponnya datang. Silakan hubungi Brutus Pinangsia untuk ukur pakaian pengantin. Saya bilang, dari siapa ya? Gak usah tanya. Loh,
Kan hubungi saya kan harus tanya dong. Nggak usah. Daripada dia marah ya udah saya bilang oke oke. Kami ke Pinangsia Brutus itu. Aduh, maaf. Kain 1 meter 1 juta. Nah uang saya 500.000. Mana bisa ukur? Datang muka tebal aja udah. Dewi di samping saya di mau tanya juga nggak udah ukur. Saya habis ukur. Diberikan kertas kecil keluar. Telah dibayar lunas. Hah? Siapa yang bayar? Oh jangan-jangan yang tadi telepon itu. Tapi saya nggak tanya nama dia marah-marah. Jadi diputuskan. Mulai mujizat terjadi di situ. Selama 9 bulan kami ikut bimbingan pernikah. Kerjaan tiap minggu nangis. Kenapa? Mujizat ini, mujizat ini, mujizat ini. Piring dibawa, meja dibawa, lemari dibawa. Yang itu dari jati asli tahun 1901. Itu lemari berat amat, digoyang air empat orang baru bisa angkat. Dibawa ke rumah langsung. 1 mobil truk. Penuh rumah. Sekarang dipasang AC dari orang kirim. AC 2 PK, 2 dikirim ke rumah. Ini dikirim. Mau bilang apa? Selama 9 bulan kita nangis-nangis. Kenapa? Tiap hari dikerjain cuma itu aja. Ini dihubungin. Dan akhirnya ketika hari Sabtu mau masuk lamar, Dewi telepon hari Senin. Yup, kamu udah beli kalung belum? Saya bilang kalung apa? Kayak kita ini Cina Toto, jadi harus beli kalung emas. Saya bilang, aduh, kalau gitu kali ini saya yang berdoa, kamu diam ya. Saya mulai berdoa, Tuhan, mau beli kalung Tuhan. Kenapa saya harus ngomong gitu? Karena Dewi bilang, ya kalau nggak bisa beli kalung, setidaknya ada apa lah gitu. Boleh saya pinjam dari orang? Untuk apa? Iya nanti saya pinjam, kasih ke kamu, kamu masuk lamar saya. Habis itu kita balikin ke orangnya. Saya bilang itu memalukan kalau ketahuan. Saya ini pengkhotbah. Kalau ketahuan lamarnya pakai pinjam. Oh kita ke pasar baru beli 500.000. Saya bilang itu sama malunya. Saya yang berdoa kamu tenang aja. Saya mulai, Tuhan. Mau beli kalung Tuhan. Dalam hati keluar. Gelang juga. Saya diam. Berdoa lagi. Tuhan. Mau beli kalung Tuhan. Gelang juga. Saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Tumpang tangan dua-dua gini. Dada dan di sini. Diam dalam nama Yesus. Kenapa? Kan duitnya 500.000 doang. Sekarang mau tambah gelang dari mana duitnya? Diam dalam nama Yesus. Tuhan, mau beli kalung. Gelang juga. Ini kan dari dalam keluar. Kayak menguap. Itu 2 jam lamanya untuk meyakinkan ini dengan ini. Dekat amat tapi susah diyakinkan. Sampai selesai, tenang. Oke, kita tidur aja. Selesai. Pagi-pagi jam 7. Telepon bunyi. Saya bilang, halo, dari siapa ya? Yup, ada mujizat buat kamu. Mujizat apa? Ini ada orang kirim kalung gelang emas buat kamu. Hah, dari siapa? Jangan nanya, saya juga nggak tahu. Kamu aja nggak tahu. Bagaimana saya tahu? Saya dari dulu masih tinggal di Raja Wali. Langsung ke Tangerang untuk ambil. Saya ambil nangis. Kenapa nangis? Seumur hidup belum pernah lihat. Kalung 24 karat seberat 40 gram. Kalung dan gelang emas 24 karat seberat 40 gram. Yang hari itu 300.000 per gram. Berarti 12 juta. Saya nggak keluarin, masih aman 500.000-nya. Kalung gelang emas udah ada. Dewi nangis. Kenapa dia nangis? Dia bilang gini, gambaran muncul ada pikiran saya gini. Kayak dibuang, biar kamu rasa. Kayak Tuhan buang ini, biar kamu rasa. Kamu pikir aku nggak sanggup bayarin. Nah, hari Sabtunya masuk lamar. Ketika menikah, undangan 250 yang datang 1.000 orang. Abel of Street Plaza, undangan 250 yang datang 1.000 orang. Tapi yang saya suka itu angpau. Hampir 100 juta
angpaonya 97 juta lebih. Di luar transfer. Aren transfernya belasan juta, segala macam. Mana tahu. Dengarkan ini, kalau Allah memulai, ambil jatahmu karena dia pasti genapi. Ambil jatahmu karena dia pasti genapi. Herannya dari 500.000, ketika menikah, kira-kira 6 sampai 700.000 masuk. Lumayan kan? 500.000 doang, tapi yang masuk kan kira-kira 6 sampai 700 juta. Kan rumah berapa? Ditambah ini segala macam. Kata Dewi, yuk kalau dihitung hampir 1 M. Saya bilang ya 1 M kan di hadapan Tuhan mah mungkin 1 titik doang. Itu mah 1 titik doang. Masa bangga dengan 1 titik? Kenapa? Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Saya percaya dia memanggil kita. Dia menguruskan hidup kita. Dan dia memberikan kepada kita jatah. Yang untuk itulah Paulus harus buta duluan. Kalau Paulus belum buta, enggak bisa tahu apa-apa. Makanya berhadapan Tuhan, Tuhan bilang begini, biar kamu buta supaya tahu. Buka mata yang buta, melihat kembali. Supaya berbalik ke iblis kepada Allah. Dan oleh iman mereka, kepadaku kata Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang Tuhan bagi orang-orang dikuduskan. Itulah doa Paulus dalam Efesus 1. Aku berdoa supaya Allah memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan menjadikan mata hatimu terang. Supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di mana dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu ada pada kita. Kita nggak mengalami, kita rugi. Nah, ini buku Meltari yang kenapa saya tergabung di media sekarang. Jadi penulis buku. Ini buku Like a Mighty Wind, tapi diterjemahkan seperti angin yang kuat di Timur tahun 65. Air berubah jadi anggur. Orang 3 hari mati bisa bangkit kembali. Segala macam terjadi. Tapi jaraknya dari tempat itu ke rumah saya cuma 2 jam lebih. Kami nggak pernah tahu ini kisah ada. Sampai tahun 94 baru saya liatin kisahnya. Ya ampun. Tanpa media, kami yang jaraknya cuma 2 jam nggak pernah tahu apa-apa. Padahal di tempat itu orang mati bangkit. Air berubah jadi anggur. Segala macam orang bisa berjalan di atas sungai. Yang dalamnya 6 meter bisa jalan di atas air. Gak pernah ada di sini, baru ada bukunya. Saya bilang, Tuhan kalau gitu apa yang harus dilakukan? Dia bilang, kami membuat keputusan mencari Tuhan. Apakah kata-kata dia dalam Alkitab itu benar? Ternyata kata-kata Tuhan dalam Alkitab itu benar. Makanya terjadi banyak mujizat. Sebelum saya tutup, ada sebuah buku yang ditulis oleh Yedidiah Tam dari Singapura. Tapi judul bukunya The Dimension of Tongues. Tapi nggak tahu ada nggak. Nah, dia tulis buku itu, The Dimension of Tongues itu. Dia lagi jam 3 sore duduk minum kopi sambil nulis kata pengantar. Tiba-tiba penglihatan muncul. Angin badai, like a mighty wind, bertiup seluruh Indonesia dari timur ke barat, utara, selatan. Dia berteriak, wow, itu angin menghancurkan. Suara datang kepada dia, itu bukan angin yang menghancurkan. Itu angin kuasa Allah yang akan bertiup kembali kedua kali buat Indonesia. Double porsi dari tahun 65 di timur akan terjadi lagi di Indonesia. Karena itu doakanlah supaya ini terjadi. Lalu penglihatan hilang. Dia lanjutkan tulis kata pengantar buku itu. Dan kata pengantar buku itu tidak ada hubungannya dengan buku itu. Itu keputusan, mau minta atau enggak. Itu diberikan buat kita di Indonesia. Itu sebabnya saya percaya Indonesia akan diberkati begitu kelimpahan. Kenapa?
Kan 17 Agustus kita akan merayakan khususnya IKN. Tahu artinya IKN itu? Saya ikut doa Nusantara. Jadi kami keliling Indonesia sampai di Balikpapan, lurus ke Bukit Soeharto, kalau ke kanan ke Samarinda, ke kiri ke Kutai. Pas ketika ke Kutai, lalu di atas gunung yang sinyal HP pun tidak ada, tiba-tiba koordinator doanya bilang, berhenti, doa di sini. Sekarang mau doa di hutan apa? Kan gak ada sinyal HP. Gak ada listrik, gak ada apa, semuanya tinggal hutan. Mereka saling lihat-lihatan di dalam. Udah saya nekat keluar. Keluar, mau doa buat apa ya? Kan ini hutan. Lalu saya berdiri. Angkat tangan. Bapak, datanglah kerajaanmu di tempat ini. Pikiran bilang gini, emangnya kerajaan Allah berdatang buat hutan. Ini dengan ini mulai bertentangan. Ini keluar. Bapak datang kerajaan Allah buat tempat ini. Dari tempat inilah Allah memberkati Indonesia. Pikiran bilang, emangnya kerajaan Allah datang buat binatang. Saya berjuang. Karena yang lain masih dalam mobil, mereka nggak mau keluar. Mau keluar untuk doa buat apa? Saya berdiri aja ngomong. Dengarkan nih, sejauh teritorial Indonesia akan terjadi tempat ini. Dari tempat ini akan keluar hak asasi manusia. Tuhan akan memberkati bangsa ini dari tempat ini. Kebenaran keluar. Dari tempat ini Allah memberkati Indonesia berkelimpahan. Dari tempat ini nama Tuhan akan dimuliakan. Dari tempat ini Indonesia jadi negara maju. Mulai masuk 10 besar, masuk 4 besar. Dan mulai diberkati berkelimpahan. Pikiran bilang, mana mungkin hati tetap keluar. Kira-kira 20 menit. Ini stop. Udah saya berdiam. Mau foto juga sinyalnya nggak ada kan. Udah saya masuk kembali ke mobil. Mereka saya lihat-lihatan, kami jalan. Itu tahun 2012 yang lalu. Ketika 2012, ketika 2018, saya lagi makan ikan di Mirana atau apa yang di Pecenongan. Di TV depan saya sambil makan ikan, Jokowi bilang, jadi kita pilih ibu kota negara Nusantara. Ada Penasem, Pasir Utara. Ikan melekat di mulut. Hah? Itu tempat yang didoakan. Sekarang dipilih menjadi ibu kota negara Nusantara. Dulu kita berdoa nggak tahu apa-apa. Sekarang dipilih ibu kota negara. Berarti itu rencana Tuhan. Jatah buat Indonesia. Dari situ Indonesia akan jadi menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan dari situlah Injil diberitakan di antara segala bangsa. Gereja akan diberkati berkelimpahan. Mulai dengan duit yang ada. Misi bisa dikirim. Injil bisa diberitakan. Itu makan gak bisa masuk lagi. Dia bilang, kenapa kamu gak ngunyah? Saya bilang, bagaimana bisa ngunyah lihat televisi? Si Jokowi bilang, ibu kota negara Nusantara dipakai tempat itu. Ya Tuhan, dulu saya nekat keluar, tidak tahu apa-apa. Sekarang baru tahu. 2012, sekarang 2018. Tuhan yang tahu. Itu sebabnya saya paling ngotot bahwa IKN pasti rencana Tuhan terjadi. Kenapa? Karena hubungannya dengan Indonesia. Disitulah saya percaya kalau di sini kasih Bapa, itu pasti sesuatu terjadi. Amin. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Tundukkan kepala untuk kita berdoa. Teman-teman, ketika kita berdoa, engkau bisa berbicara dengan Tuhan dalam hatimu. Tuhan, mana jatah saya? Bukankah saya juga ditebus oleh Yesus di kayu salib? Supaya saya menerima pengampunan dosa. Supaya saya mengalami pengampunan dosa artinya. Dan kalau sudah diampuni dosa, saya menjadi orang benar. Kalau saya menjadi orang benar, apa bagian saya yang ditentukan Tuhan bagi saya sebagai orang yang dikuduskan? Apa bagian saya Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri? Karena saya orang benar. Mungkin kita jadi konselor, kita bisa jadi guru,
kita jadi businessman, kita jadi pengajar, jadi eksekutif, legislatif, yudikatif, pebisnis, apapun yang Tuhan tentukan bagi kita, ambil. Karena ketika engkau ada di posisi itu, wibawa Allah akan turun atas dirimu. Hikmat Allah akan turun atas dirimu. Kekuatan Allah akan turun atas dirimu. Kuasa Allah, mujizat-mujizat Allah akan turun atas dirimu. Kenapa? Karena telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Yesus yang telah mati di kayu salib itu menyediakannya bagimu. Itu sebabnya sebagai orang yang tebus oleh Tuhan, kita punya hak waris. Dan hak waris itulah yang kita mau ambil. Gara-gara mimpi ini saya tahu, ketika berkhotbah saya ambil jatah saya. Ketika menulis buku saya ambil jatah saya. Ketika membuat ini saya ambil jatah saya. Kenapa? Karena saya tahu jatah saya harus dipakai. Ketika saya ambil jatah saya, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan mengalir untuk meneguhkan panggilan Tuhan itu dalam hidup saya. Kita di ruangan ini, Allah yang hidup memanggil dirimu. Dia punya tugas khusus untuk dirimu yang harus diselesaikan. Mungkin engkau menjadi pemeran utama dari sesuatu yang Tuhan sediakan. Beberapa saat yang lalu, saya bermimpi mendengar Tuhan berbicara dengan Musa dalam Keluaran 4. Herannya mereka berbicara bahasa Semit kuno, tapi saya tahu dalam bahasa Timur saya. Saya ngerti apa yang mereka percakapkan. Tuhan bertemu dengan Musa dan Tuhan berkata, Musa, mari aku utus engkau ke Mesir. Musa berkata, saya enggak mau. Alasan A, alasan B, alasan C. Tuhan masih terima. Hanya satu alasan yang Tuhan tidak bisa terima. Keluaran 4 ayat 12-13. Musa berkata, utuslah yang lain. Ketika Musa berkata, utuslah yang lain, maka bangkitlah murka Tuhan. Di dalam mimpi, itu ada kisahnya. Ketika Tuhan mengutus Musa, Musa bilang, utuslah yang lain. Lalu saya mendengar suara tegas berkata gini, Musa, 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 Musa. Teman-teman, bagaimana bisa menulis lukisan suara kita, intonasi naik turun, nggak bisa tulis. Tetapi suara yang saya dengar itu berkata, Musa, 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 Musa. Betapa sukarnya mencari pemeran utama. Di dalam Galatia, bukankah sudah kelewatan 30 tahun? Di dalam Kejadian 15, aku berjanji dengan Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi budak di suatu bangsa selama 400 tahun. Keluar Galatia 3 berkata, sudah 430 tahun. Di dalam mimpi itu Tuhan berkata, Musa, Musa, karena kamulah sudah kelewatan 30 tahun. Aku berjanji kepada Abraham bahwa janji itu 400 tahun. Sekarang kamu enggak mau cari orang lain. Apakah orang itu akan mau diproses oleh Tuhan dalam Universitas Padang Gurun? Apakah dia akan lulus? Dijamin bahwa dia lulus. Musa, Musa, mengapa kamu buat aku berdusta? Aku berjanji kepada Abraham bahwa 400 tahun, sekarang sudah 430 tahun. Lalu bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Di saat mimpi itu, saya dengar seperti itu. Saya berlutut dan menangis. Saya berkata, Tuhan, selagi Ayub ada, jangan utus binatang seperti keledai yang Tuhan ubah kata-katanya bisa berbicara manusia, bahasa manusia untuk menegur Bileam. Jangan pakai ayam yang berkokok dan Petrus bertobat.
Pakai Ayub ya Tuhan. Selama Ayub bersedia, silakan pakai Tuhan. Jangan pakai binatang, tapi pakailah Ayub. Saya menangis kuat-kuat sampai sadar tidur. Ternyata itu hanya mimpi. Teman-teman di ruangan ini, hidup kita ada peran khusus yang Tuhan tentukan bagi kita. Dan peran itulah yang apabila kita berkata, utuslah yang lain. Bukankah orang lain lebih bagus dari aku? Bukankah orang lain lebih layak bagi aku? Engkau mencari masalah. Karena Tuhan akan menolak. Tuhan berkata, engkaulah orangnya. Mengapa harus cari orang lain? Apakah orang lain akan lulus ketika diproses? Dengarkan ini teman-teman. Kita dipanggil oleh Tuhan karena kita melewati proses demi proses. Kita sudah lulus oleh Tuhan. Ketika kita dinyatakan lulus, kita diutus. Jangan memendam karunia yang ada padamu dan berkata, Tuhan, orang lain lebih bagus dari saya. Orang lain lebih berpotensi daripada saya. Orang lain mungkin lebih bagus, lebih berkarunia daripada saya. Dengarkan ini. Jangan menghina Tuhan. Seakan-akan Tuhan salah memilih orangnya. Tuhan tidak pernah salah memilih. Dan kalau dia memilih Anda, dia pasti benar. Dia pasti benar ketika memilih Anda. Biarkan dia memakai Anda sesukanya dia. Bukankah dia sutradara? Engkau pemeran yang Tuhan pilih. Sebagus-bagusnya film, itu tergantung dari pemeran utamanya. Kalau engkau dipilih Tuhan menjadi pemeran utama di film hidupmu, ikutilah kehendak Tuhan. Ambil jatahmu. Biarkan Tuhan melakukan kehendaknya lewat hidupmu. Ada orang yang cuma jadi penasehat. Ada orang jadi pendoa saja. Ada orang jadi guru saja. Dengarkan ini, bukan kebetulan engkau ada di situ. Tuhan tahu yang terbaik itu apa buat hidupmu. Ambil jatahmu dan permuliakan nama Tuhan dengan kemampuan yang ada padamu. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Aku berdoa menyerahkan teman-teman ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia kemurahan anugerah turun buat kami. Menyanggupkan kami untuk mentaati kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami disanggupkan. Karena dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Saya kembalikan. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memberikan janji-janji besar kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah juga yang mengutus Yesus untuk mati di kayu salib dan menebus semua dosa kita demi menjadikan janji Allah nyata dan melalui Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan menyertai engkau sampai dimanapun engkau berada untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun engkau berada, kasih karunia, kemurahan, anugerah melingkupi hidupmu. Kemuliaannya menyertai hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.